Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikul Hakim, BP 191151-2014 dari Praktikum Outcome Shift B atau 2. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 dengan materi implementasi prosesor sederhana 2. Pada modul kali ini kita akan membahas mengenai operan fetch, data operation, dan operan store, di mana pada kegiatan tersebut terdapat beberapa komponen yaitu control, immediate extender, register bank, multiplexer, dan ALU. Nah, sebelum kita membahas tentang komponen-komponen tersebut, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu operan fetch, data operation, dan operan store. Nah, operan fetch ini merupakan suatu kegiatan untuk mengambil nilai operan dari instruction memory atau instruction decoder yang nantinya nilai operan ini yang akan diproses oleh ALU dalam datanya. Nah, data operation ini merupakan kerja ALU di mana dia akan mengolah data yang telah diberikan tadi sehingga nantinya akan dihasilkanlah sebuah output. Nah, output ini nantinya akan disimpan pada register. Nah, kegiatan menyimpan output ini dinamakan dengan operan store. Baiklah, langsung saja kita akan bahas mengenai topik-topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu yang pertama adalah tentang kontrol. Kontrol ini merupakan suatu komponen pada prosesor yang sangat berguna sekali karena dia digunakan untuk mengatur komponen-komponen lainnya sehingga nantinya data path pada prosesor tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, dapat dilihat di sini kontrol memiliki masukan yaitu opcode dan 3 buah output, di mana ketiga output ini nantinya akan mengontrol register bank, ALU, dan multiplexer. Untuk source code-nya sendiri dapat kita lihat di sini. Nih, kontrol. Dapat dilihat kita definisikan dulu keempat output dan inputnya yaitu opcode, read-write, opcell, dan alucell. Untuk opcode sendiri inputannya kita maksimalkan pada 3 bit karena memang opcode yang kita maksimalkan di sini 3 bit. Lalu ada register write sebagai output, opcell sebagai output, dan alucell sebagai output. Alucell ini kita definisikan bahwa dia membawa 2 bit. Nah, agar register bank selalu menyimpan hasil proses dari ALU, di sini kita set nilai untuk register write-nya jadi 1 agar proses pada ALU yang telah diproses tadi akan disimpan pada register bank. Nah, untuk opcell sendiri kita assign atau kita ambil nilai dari opcode yang posisinya 2 atau yang sebelah paling kiri yang ini. Nah, untuk alucell sendiri kita ambil 2 bit yaitu posisi 0 dan 1 dan digunakan nantinya untuk mengontrol operasi yang terjadi pada ALU. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada wave ini, di mana nih kontrol opcode masukannya itu 100. Karena register write tadi kita telah tuliskan bahwa dia akan selalu bernilai 1 jika ada data yang masuk. Nah, dapat dilihat opcellnya akan bernilai 1 karena perpecahan dari opcode tadi. Untuk opcellnya sendiri kita ambil yang paling awal, yang posisi paling kiri. Sedangkan untuk alucellnya bernilai 00. Nah, untuk nilai opcell ini nantinya akan digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan multiplexer yang nantinya akan kita bahas. Yang ini, multiplexer yang ini. Sedangkan untuk nilai alucell nanti akan kita gunakan untuk menentukan operasi yang akan dilakukan oleh ALU. Nah, hal selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang register bank. Register bank merupakan suatu komponen pada prosesor yang digunakan untuk menyimpan data hasil dari ALU. Nah, dapat dilihat nih data out dari ALU nantinya akan diputar atau dimasukkan kembali ke register bank. Selain untuk menyimpan hasil register dari proses ALU,
Data register bank ini berguna juga untuk menyimpan address dari register A dan register B yang nantinya akan diproses untuk operasi pada ALU. Nah, berikut ini adalah code untuk membuat register bank di mana didefinisikan sesuai dengan modul, di mana ada clock, ada reset, ada address A, ada register address B, ada arrange atau register write, dan ada data in. Lalu untuk outputnya sendiri adalah data out A dan data out B. Nilai dari address A dan address B-nya yaitu kita definisikan sebesar panjangnya 3 bit. Lalu untuk input dari data in-nya, yang ini, yang merupakan output dari proses ALU, kita definisikan sebesar 9 bit. Nah, untuk arrange atau register read dan clock dan reset, kita jadikan sebagai input, sesuai dengan modul ini, gambar yang ini. Lalu, di sini dapat kita lihat, ini adalah wire. Wire ini merupakan penghubung yang digunakan untuk menghubungkan register-register pada register bank. Di sini dapat lihat ada register 0, ada register 1 sampai dengan 7. Yang artinya ada 8 buah register pada register bank. Nah, untuk wire ini, untuk register ini kita buat juga sebanyak 7. Sebanyak 8 panjangnya. Nah, untuk mengendalikan ini ada decoder 328 yang dikhususkan untuk register bank. Yang gunanya nanti akan menentukan apakah data itu akan disimpan pada register yang mana. Nah, dapat dilihat juga ada MUX 821 yang gunanya nanti untuk menentukan nilai register mana yang akan dijadikan data output untuk A atau B. Dapat dilihat di sini MUX 81-nya. Nih, ada out, ada cell 1, ada in 1 sampai in 8. Yang nantinya akan ditemukan yang mana akan menjadi keluarannya. Jika semuanya bernilai 0, maka yang jadi outputnya adalah in 1. Nah, jika ada salah satu nilai yang 001, maka keluaran dari data outnya yaitu in 2. Begitu juga selanjutnya. Nah, nantinya hal itu akan dipanggil pada output ini, di mana modul dari multiplexer 821-nya akan dijadikan namanya MXA, yang dimana digunakan untuk data out A. Ini dapat dilihat ada out, ada select, ada in 1 sampai 8. Dan ini adalah register-registernya. Begitu juga untuk output B, di mana multiplexer tadi yang 821 nantinya akan ditentukan mana yang akan menjadi keluaran untuk data output B. Hal ini dapat dilihat pada wave-nya. Nih, register address A 000 B0. Ini ketika data in, data yang berasal dari komponen instruction memorinya, dan arrange. Arrange ini merupakan yang register tadi, yang register write, yang dikontrol oleh kontrol. Biasanya untuk digunakan agar selalu aktif, agar register bank selalu menyimpan data yang dihasilkan oleh proses dari ALU. Dapat dilihat bahwa clocknya naik turun, tergantung apakah sedang terjadi pemasukan data atau tidak. Dapat dilihat juga ini R out-nya selalu bernilai 0 ketika belum ada data yang akan disimpan, lalu berubah ketika data out A masuk. Nah, ketika data out-nya B, maka berubah juga nantinya. Nah, selanjutnya adalah immediate extender. Immediate extender ini merupakan suatu komponen yang digunakan untuk memperpanjang atau menambah lebar bit dari suatu data. Immediate extender ini biasanya digunakan agar memudahkan ALU untuk memproses data tersebut. Nah, dapat dilihat pada source code-nya. Ini immediate extender.
kita definisikan bahwa ada dua buah ya nih, ada immediate in dan immediate out. Untuk inputnya sendiri sebesar 3 bit dan untuk outputnya nanti akan bernilai 9 bit. Nah, di sini adalah proses untuk atau code yang digunakan untuk membuat nilainya akan bernilai 9 bit. Di mana nilai bit dari nilai posisi 3 sampai 8 akan ditambahkan dengan 6 bit yang bernilai 0000. Sehingga nantinya outputnya akan memiliki panjang lebar yaitu 9 bit. Hal ini dapat dilihat pada wave. Nah, nih immediate module. Sebelumnya karena belum ada data yang masuk, maka nilainya akan merah seperti ini. Lalu jika ada data akan diolah yang seperti 011 ini, kan nantinya outputnya akan nih yang bernilai 0,000011. Dan hal ini dapat dibuktikan juga pada nilai setelahnya, di mana 100 yang awalnya 3 bit menjadi 9 bit, begitu seterusnya sampai tidak ada lagi data yang akan masuk. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai multiplexer. Yang multiplexer ini biasanya digunakan untuk menentukan dua buah pilihan. Dapat dilihat di sini multiplexer dikontrol oleh komponen kontrol, di mana opsel akan bertugas untuk mengendalikan multiplexer. Multiplexer di sini memiliki dua inputan yaitu data out B dan immediate extender. Nantinya kedua data ini akan ditentukan mana data yang akan diproses oleh ALU. Nah, untuk multiplexer sendiri saya sudah membuat kodenya yang ini, yang mana saya mendefinisikan output yang nantinya akan menjadi masukan data in 2, lalu ada in 0 yang ini yang merupakan register data B, lalu ada in 1 yang merupakan immediate extender, dan ada outputnya atau selectnya. Di sini saya definisikan dengan select. Untuk inputnya sendiri, untuk in 0 dan in 1-nya sebesar 9 bit, karena itu merupakan kebutuhan yang akan digunakan pada ALU nantinya. Lalu untuk outputnya diharapkan juga akan menilai 9 bit. Dan ada register 8.0, yang di sini untuk register keluaran nantinya. Nah, di sini saya menggunakan suatu fungsi bukan perulangan, lebih ke pemecahan case atau masalah, di mana jika nilai seglet bernilai 0, maka output atau keluarannya merupakan register data B. Nah, jika seglet bernilai 1, maka output atau keluaran dari multiplexer akan data dari immediate extender. Hal ini dapat dilihat pada gambar wave, dimana ini dia selnya selalu bernilai 1 untuk memasukkan data yang dihasilkan oleh immediate extender. Nah, selanjutnya ada komponen ALU. Komponen ALU ini merupakan komponen yang digunakan untuk melakukan atau memproses data sesuai operasi yang diinginkan. Dapat dilihat terdapat beberapa bagiannya, di mana inputnya adalah data in 1, data in 2, dan function. Outputnya sendiri nanti diharapkan satu buah yaitu data out. Nah, ALU ini dikendalikan oleh komponen kontrol, di mana ini ada ALU select untuk menentukan operasi apa yang akan digunakan oleh ALU nantinya. Untuk data in 1 nantinya akan diambil dari register data A. Dan untuk data in 2 merupakan pilihan yang ditetapkan oleh multiplexer, apakah itu data out B atau immediate extender. Untuk programnya sendiri,
Ini dapat dilihat ada beberapa bagian variabel yang didefinisikan. Yang pertama data in 1, data in 2, function, dan data output. Untuk data in 1 dan 2 kita definisikan sebagai input yang memiliki panjang bit sebanyak 9 bit. Dan data out dijadikan sebagai output yang panjangnya 9 bit. Untuk function panjang bitnya sebesar 2 buah dan dijadikan input. Nah, assign data out ini maksudnya merupakan operasi-operasi yang dapat dilakukan oleh ALU. Di mana yang pertama ada operasi pertambahan, ada operasi pengurangan, ini ada AND, dan ada OR. Nah, nantinya kita lihat hasilnya nanti akan sesuai dengan program yang kita buat, dimana 3 tambah 4 tambah 2 kurang 6 tambah 1, yang hasilnya nantinya adalah 2. Hasil ini nantinya akan disimpan pada register bank sesuai petunjuk modul ya. Ini dapat dilihat. Kita bisa juga kita lihat pada paling bawah mana data out dari ALU. Ini 2. Dapat lihat 2. Sedangkan untuk melihat datanya disimpan di mana, biasa diletakkan pada register RBank pada rec 0 key. Kita cari dahulu rec 0 key-nya. Nah, ini kita jadikan binary, kita jadikan desimal. Dapat dilihat di sini. Nah, belum ada data yang masuk, maka nilainya akan 0. Ini untuk operasi penjumlahannya ya, dan juga untuk register 0 seperti yang kita buat pada programnya. Di sini dapat dilihat terjadi pertambahan di mana dimasukkan nilai 3, lalu 3 ditambah dengan 4, nah hasilnya akan menjadi 7. 7 tambah 2 hasilnya 9. Nah, nantinya nilai ini akan dikurang dengan nilai yang terdapat pada register 1. Yang mana register 1 yang ini? Kita lihat desimalnya. Nah, di sini kan dapat lihat bahwa terjadi kekosongan karena saat ini prosesor melakukan penambahan pada nilai register 1, di mana 6 dimasukkan lalu ditambahkan dengan 1. Hasilnya nantinya akan disimpan pada register 0, yang ini, yang 2. Nah, ini. Nah, setelah kita tahu secara garis besar dari operation fetch, terus data operation dan data operation store, lalu kita akan membahas mengenai cara kerja dari prosesor sederhana ini. Cara kerjanya dapat dilihat pada gambar ini, di mana diawali pada program counter. Program counter akan menentukan alamat masing-masing instruksi yang akan disimpan pada instruction memory. Nah, pada instruction memory ini datanya akan dipanggil untuk di decode atau di proses atau dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Dapat dilihat di sini dipecah menjadi opcode, immediate, register B address, dan register A address. Nah, nantinya nilai-nilai ini akan terbagi menjadi beberapa tempat, di mana ada yang opcode yang akan masuk ke kontrol, karena guna opcode adalah menentukan operasi yang akan dilakukan. Lalu immediate akan masuk kepada immediate extender, dan register
B address dan register A address masuk ke dalam register bank. Nah, nantinya kontrol akan menentukan atau mengendalikan komponen-komponen tersebut, di mana ada register bank, multiplexer, dan ALU. Untuk register bank sendiri, kontrol mengontrol apakah data output dari ALU nantinya akan disimpan atau tidak. Sedangkan ketika multiplexer ini, kontrol akan menentukan apakah nilai yang akan dimasukkan ke dalam ALU antara dari immediate extender atau register data B. Nah, biasanya ada seclet, operan seclet menentukan data mana yang akan diproses oleh ALU. Data yang diproses tadi nantinya akan diproses menggunakan atau disamakan dengan register A data ini. Nah, nanti ALU kontrol juga berguna untuk menentukan apakah operasi yang akan dilakukan oleh ALU. Pada prosesor sederhana ini terdapat beberapa operasi, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, AND, dan OR. Nah, nantinya data output dari ALU ini akan disimpan ke dalam register bank. Nah, proses untuk penjumlahan, pengurangan, hal-hal yang dilakukan pada ALU akan terus berlanjut sampai tidak ada lagi instruksi yang akan dikerjakan. Nah, lalu terbesit beberapa pertanyaan. Bagian apa saja yang diatur oleh kontrol? Pada prosesor ini dapat dilihat pada diagram ini, di mana kontrol mengatur 3 buah komponen, yaitu adalah register bank, lalu multiplexer, dan ALU. Kontrol digunakan untuk mengatur register bank agar menentukan apakah data hasil keluaran dari ALU akan disimpan atau tidak. Pada percobaan kali ini dapat kita lihat bahwa data keluaran dari ALU akan disimpan pada register bank, dan sehingga nilai register rate-nya selalu bernilai 1 untuk menyimpan data tersebut. Nah, untuk kontrol juga mengendalikan multiplexer. Multiplexer digunakan untuk menentukan data mana akan dijadikan data inputan untuk ALU nantinya. Data yang dipilih antara register data B dan immediate extender. Nah, kontrol di sini juga berguna untuk menentukan data tersebut. Apakah register data A, register data B yang masuk, atau immediate extender. Nah, satu lagi komponennya itu adalah ALU. ALU dikontrol oleh komponen kontrol agar dapat menentukan operasi apa yang akan dilakukan oleh ALU, sehingga ALU dapat dengan mudah memproses data tersebut. Jika komponen kontrol meminta ALU untuk melakukan operasi penambahan, maka data tersebut akan ditambahkan. Jika operasi yang diinginkan adalah pengurangan, maka kontrol akan menugaskan ALU untuk melakukan operasi pengurangan. Begitu. Lalu, apa yang harus dilakukan apabila ingin ditambahkan 4 operasi aritmatika yang baru? Nah, untuk menambahkan operasi aritmatika, kita perlu menambahkan satu buah opcode lagi, satu lebar bit opcode lagi. Karena dapat lihat di sini bahwasanya bit opcode-nya sudah penuh, sudah terisi semua. Jadi kalau kita ingin menambahkannya lagi tidak akan bisa. Sehingga lebar bit dari opcode perlu ditambah. Nah, lalu jika bit opcode telah ditambah, terdapat beberapa ubahan lagi pada ALU, karena sekarang kita bisa menambahkan operasi-operasi yang kita inginkan. Nah, di sini nantinya pastinya akan berubah untuk nilai input, output, dan functionnya. Functionnya sekarang pastinya bernilai sebesar 3 bit, karena opcode-nya sudah bertambah. Nah, dapat lihat, sini kita baru bisa melakukan 4 operasi ini, yaitu add, sub, and or. Nah, kalau jika opcode-nya sudah ditambah, mungkin kita bisa melakukan operasi multi, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Tergantung apakah hardware atau komponen pada prosesor tersebut mampu untuk melakukan instruksi tersebut. Nah, lalu
ada lagi pertanyaan, apakah yang harus dilakukan apabila prosesor ingin mensupport operasi jump dan branch? Nah, berdasarkan diagram yang kita lihat di sini, dapat dilihat operasi branch dan jump tidak dapat dilakukan karena ada beberapa bagian yang tidak atau komponen yang tidak ada pada prosesor sederhana ini. Kalau kita berkaca pada MIPS yang ini dapat dilihat pada sini, operasi jump itu memerlukan penambahan kontrol, di mana dia nanti akan menambahkan suatu wire baru untuk kontrol, untuk jump. Nah, lalu kita perlu menambahkan juga multiplexer. Multiplexer ditambahkan agar dapat meloncatkan data atau instruksi yang diinginkan sehingga dapat langsung diproses atau menuju suatu proses yang baru. Kalau untuk penambahan komponen untuk branch, kita memerlukan yang namanya gerbang N. Gerbang N diperlukan karena branch itu merupakan dua kondisi sehingga nantinya kita akan memilih output dari kedua kondisi tersebut. Jika satu kondisi terpenuhi, maka branch-nya akan true. Nah, lalu jika operasi jump dan branch-nya komponennya sudah ditambahkan, hal yang perlu kita lakukan adalah penambahan pada kontrol, yaitu pada wire untuk melakukan instruksi jump, karena di sini kontrol masih mengontrol 3 unit. Sedangkan jika kita ingin melakukan operasi jump, maka akan ada sebuah wire atau penghubung baru yang digunakan untuk melakukan operasi jump. Nah, nanti akan kita assign biasanya di sini. Nah, selanjutnya, apa yang harus dilakukan agar lebar data bit immediate menjadi lebih besar? Hal yang harus dilakukan agar data bit immediate semakin besar, yaitu dengan menambah panjang dari instruksi immediate ini. Jika kita tambahkan, maka lebar bit immediate akan semakin besar, sehingga nantinya immediate pada extendernya akan berkurang. Karena pada awal, namun data immediate ini tergantung pada panjang prosesor, pada data prosesor panjangnya. Jika kita ingin tetap menggunakan 9 bit tadi sebagai pemrosesan data, maka pada immediate extendernya kita akan mengurangi satu nilai, jadi sini menjadi 5, dan ini nolnya menjadi 1. Dan output untuk input ininya jadi 3, karena immediate extendernya telah saya ditambahkan 1 bit. Kira-kira begitu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.